Bab 5 Kitab At-Tanwir fi Istiqotit Tadbir karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakondari. Berserah diri kepada Allah. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menegaskan tentang keharusan manusia untuk berserah diri kepada Allah. Misalnya, Surat Al-Baqarah ayat 130 dan 131. Tidak ada orang yang membenci agama Ibrahim, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Kami telah memilihnya di dunia, dan di akhirat, ia termasuk orang yang soleh. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, berserah dirilah. Ibrahim menjawab, aku telah berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Surat Ali Imran ayat 19. Agama di sisi Allah adalah Islam atau berserah diri kepadanya. Surat Al-Hajj ayat 78. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamaimu sebagai muslim yang berserah diri dahulu. Dan dalam Al-Quran ini, Surat Az-Zumar ayat 54. Berserah dirilah kepadanya. Surat Ali Imran ayat 20. Kemudian jika mereka mendebatmu, katakan, aku berserah diri kepada Allah. Demikian pula dengan orang-orang yang mengikutiku. Surat Ali Imran ayat 85. Dan siapa yang mencari agama selain Islam atau penyerahan diri kepada selain Allah, ia tidak akan diterima. Dan di akhirat, ia termasuk orang yang merugi. Surat Luqman ayat 22. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, serta berbuat baik, berarti ia telah berpegang teguh pada tali yang kokoh. Surat Yusuf ayat 101. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah. Dan masukkan aku ke golongan orang yang soleh. Surat Al-An'am ayat 163. Aku adalah yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Dan masih banyak ayat lain dengan makna yang sama. Ketahuilah bahwa ayat-ayat tersebut menyebutkan sikap berserah diri kepada Allah. Sehingga bisa dikatakan bahwa berserah diri itu sebagai keadaan dan tingkat yang agung. Sikap berserah diri meliputi aspek lahir dan batin. Lahirnya taat kepada Allah, dan batinnya juga tidak menentang Allah. Islam berarti ketundukan seluruh anggota tubuh. Sedangkan sikap pasrah adalah ketundukan hati. Perumpamaannya, Islam adalah bentuk atau rupa. Sedangkan sikap pasrah adalah ruhnya. Islam adalah aspek lahir, sedang sikap pasrah adalah aspek batinnya. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Lahirnya melaksanakan perintah Allah dan batinnya berserah diri pada ketentuan Allah. Makom pasrah dapat diraih ketika seorang hamba tidak menentang seluruh keputusan Allah dan berserah diri kepada ketentuannya. Singkatnya, seorang yang mengaku muslim harus berserah diri. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ayat 111. Katakan, tunjukkan buktinya jika kalian memang orang yang benar. Bukankah dalam surat Al-Baqarah, ayat 131, ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk berserah diri, ia berkata, aku telah berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Ketika Ibrahim diikat manjanik, atau ketapel besar, untuk melemparkan tubuhnya ke atas api, para malaikat berdoa untuknya. Tuhan, kekasihmu tengah mendapat ujian seperti yang engkau ketahui. Allah menjawab, Jibril, temuilah Ibrahim. Jika ia meminta pertolongan padamu, maka tolonglah. Namun jika tidak, maka biarkanlah aku bersamanya. Kemudian Jibril mendatangi Ibrahim.
dan berkata, "Adakah yang kau butuhkan?" Ibrahim menjawab, "Kepadamu tidak. Kalau kepada Allah, iya." Jibril berkata, "Mintalah kepadanya." Ibrahim menjawab, "Cukuplah permintaanku bahwa dia mengetahui keadaanku." Ibrahim tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. Perhatiannya tidak tertuju kepada selain Allah. Ia selalu berserah diri kepada keputusan Allah, dan merasa cukup dengan pengaturan, pemeliharaan dan ilmu Allah. Ia mengetahui bahwa Tuhan Maha Lembut kepadanya dalam segala keadaannya. Karena itu Allah memujinya dalam surat An-Najm, ayat 37. Dan Ibrahim orang yang menepati janji. Allah juga menyelamatkannya dari api, seperti diabadikan dalam surat Al-Anbiya, ayat 69. Kami katakan, "Wahai api, jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim." Para ulama mengatakan, seandainya Allah tidak berkata dan jadilah selamat, tentu dinginnya api tetap akan membinasakan Ibrahim. Namun Allah menghendaki keselamatannya, sehingga api itu pun padam. Para ulama juga mengatakan sebagaimana diterangkan oleh para nabi. Ketika itu semua api di timur dan di barat padam, karena mengira Tuhan memerintahkan mereka semua. Dan dikisahkan bahwa api hanya membakar kecuali pada ikatan Ibrahim. Bab 5b. Perlihatkan rasa butuhmu hanya kepada Allah. Perhatikanlah ucapan Nabi Ibrahim ketika Jibril bertanya, "Adakah yang kau butuhkan?" Ibrahim menjawab, "Kepadamu tidak." Ia tidak mengatakan aku tidak punya kebutuhan. Karena makom kerasulan membutuhkan penghambaan yang sesungguhnya. Salah satu keharusan dari makom penghambaan adalah menampakkan rasa butuh hanya kepada Allah. Sekaligus berdiri di hadapan Allah dengan sikap butuh. Dan menghilangkan harapan kepada selain Allah. Karena itu Ibrahim berkata pada Jibril, "Kepadamu aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya butuh kepada Allah." Ucapannya itu memadukan penampakan rasa butuh hanya kepada Allah, dan sikap tidak menambatkan harapan kepada selain Allah. Berbeda dengan ucapan salah seorang ulama. Seorang sufi tidak akan menjadi ahli tasawuf, sehingga dia merasa tidak punya kebutuhan kepada Allah. Ucapan ini tidak layak bagi orang yang ahli iqtidah, atau yang hanya ikut-ikutan. Karena maksud dari ucapan itu adalah orang ahli tasawuf meyakini bahwa sesungguhnya Allah sudah memenuhi atau mencukupi semua kebutuhannya sebelum ia diciptakan. Sehingga tak ada lagi hajat atau kebutuhannya kepada Allah. Karena sudah dicukupi sejak zaman asalinya. Penafsiran kedua, perkataan dia merasa tidak punya kebutuhan kepada Allah, berarti sesungguhnya Allah lah yang menuntut padanya. Bukan ia yang menuntut pada Allah. Karena sangat berbeda antara dituntun Allah dengan menuntut terhadap Allah. Kemudian ada juga yang mengartikan perkataan dia merasa tidak punya kebutuhan kepada Allah, bahwa Ibrahim tunduk dan berserah diri kepada Allah. Yang ada hanyalah kehendak Allah yang menguasai dirinya. Rahasia di balik perkataan Nabi Ibrahim itu adalah, Jibril mengetahui bahwa dalam hati Ibrahim hanya menyaksikan Allah. Karena itulah Jibril berkata, "Mintalah kepada Allah." Jibril tahu bahwa Allah lebih dekat kepada Ibrahim daripada kepada dirinya sendiri sebagai malaikat. Itu sebabnya Ibrahim menjawab, "Cukuplah permintaanku bahwa Allah mengetahui keadaanku." Ibrahim melihat dan mengetahui bahwa Allah itu lebih dekat kepadanya daripada dekatnya dirinya dengan permintaannya sendiri. Dia tahu bahwa permintaannya itu hanya sebagai alat. Dia tidak ingin sesuatu apapun mencampuri Allah. Ia tahu bahwa Allah adalah Zat yang Maha Tahu.
Allah tidak butuh permintaan itu dijelaskan. Dan Allah juga tidak akan lalai. Karena itulah bagi Ibrahim, cukuplah permintaannya pada ilmu Allah. Dengan itu semua Ibrahim merasa cukup kepada Allah saja. Guruku Syekh Abul Abbas menerangkan arti ayat, dan Ibrahim orang yang menepati janji, sebagai bukti bahwa Ibrahim memang menetapi firman Allah. Hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Sedang ulama lain ada yang mengatakan, itu karena Ibrahim menyerahkan atau memberikan makanan kepada para tamunya. Karena menyerahkan anaknya untuk dikurbankan. Dan juga karena menyerahkan tubuhnya untuk dibakar api. Sehingga Allah memujinya dengan berfirman. Dan Ibrahim orang yang menepati janji. Bab 5c. Penjelasan pangkat Al-Khalil kepada malaikat. Ketahuilah, ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, maka para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya, dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau, dan mensucikan engkau. Lalu Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka peristiwa Nabi Ibrahim yang tidak minta pertolongan pada Jibril itulah, sebagai bantahan Allah kepada para malaikat. Seakan Allah berfirman pada malaikat, bagaimana kamu tahu tentang hambaku ini? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu semua selalu didampingi atau dijaga malaikat, baik malam atau siang. Maka ketika malaikat malam yang bersamamu waktunya naik, mereka ditanya Tuhannya, bagaimana keadaan hambaku waktu kau tinggal? Jawabnya, ketika kami datang dia sedang sholat. Dan ketika kami tinggal ia pun sedang sholat. Syekh Abul Hasan berkata, sesungguhnya maksud Allah mengutus Jibril itu untuk menjelaskan derajat Al-Khalil kepada para malaikat. Dan membuktikan kemuliaan derajatnya, atau derajat Ibrahim. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim meminta pertolongan kepada sesuatu selain Allah? Sedang ia tidak melihat kecuali hanya pada Allah. Dan ia tidak menyaksikan apapun selain Allah. Itu sebabnya Nabi Ibrahim disebut sebagai kekasih Allah, atau Al-Khalil. Karena dia selalu memenuhi hatinya dengan cinta Allah, keagungan Allah, dan kemahaesaan Allah. Sehingga dalam hatinya tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Seperti kata syair, sungguh telah kupenuhi perjalanan ruh dariku. Dan sebab itu Al-Khalil, atau Ibrahim itu disebut kekasih. Maka ketika aku berbicara, maka kamu bersama ucapanku. Dan ketika aku diam, maka kamu akan sangat kehausan. Catatan penting. Ketahuilah bahwa Allah telah memberikan keluasan pada hati Nabi Ibrahim dengan cahaya ridho. Dan ruhnya berserah diri. Dan menjaga hatinya dari melihat makhluk. Sehingga tidak mungkin api menjadi dingin dan ia selamat, kecuali hatinya hanya berserah diri kepada Allah. Siapa yang berserah diri kepada Allah, maka dia akan diselamatkan. Pahamilah hai orang yang beriman. Siapa yang berserah diri kepada Allah ketika menerima ujian, maka Allah akan mengganti kesulitannya dengan kemudahan. Dan rasa takutnya dengan keselamatan. Apabila setan melemparkanmu ke jurang ujian, lalu manusia menawarkan bantuan kepadamu, maka jawablah, aku tidak butuh. Aku hanya butuh kepada Allah. Jika mereka berkata padamu, mintalah kepadanya, maka jawablah, cukuplah bagiku bahwa Allah mengetahui keadaanku. Allah akan mengganti panasnya dunia dengan kesejukan dan keselamatan. Dia juga akan memberimu karunia dan kemuliaan.
Allah sudah membuka jalan petunjuk melalui para nabi dan rasul-Nya. Kewajiban generasi setelah mereka adalah mengikuti jalan itu, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Yusuf, ayat 108. Katakanlah, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan yakin. Begitu juga dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya, ayat 88, tentang keadaan Nabi Yunus. Maka kami mengabulkan doanya dan menyelamatkannya dari kesulitan. Demikianlah kami menyelamatkan orang yang beriman. Artinya, kami juga akan menyelamatkan orang yang beriman yang mengikuti jejak cahayanya, yang menuju Allah dengan rasa hina dan fakir, serta yang memakai pakaian ketundukan dan kerendahan pada Tuhannya. Bab 5D. Ibarat dan petunjuk. Kisah Nabi Ibrahim sebelumnya mengandung penjelasan bagi orang yang mengambil pelajaran, dan petunjuk bagi orang yang mau melihat, yaitu bahwa siapa yang berhenti atau keluar dari mengatur dirinya sendiri, maka Allah akan memberikan pengaturan yang terbaik untuk dirinya. Buktinya ketika Ibrahim tidak ikut mengatur dan mempedulikan dirinya, tapi hanya menyerahkan dan bersandar kepada Allah dalam setiap urusannya, ia mendapat keselamatan, kemuliaan dan sanjungan sepanjang masa. Allah memerintahkan kita untuk tidak keluar dari agamanya, dan memelihara sebutan Muslim yang dikatakan dalam surat Al-Hajj ayat 78. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia telah menamaimu sebagai Muslim sejak dahulu. Maksudnya orang yang berserah diri pada Allah. Karena itu setiap pengikut Ibrahim harus berhenti mengatur untuk dirinya, dan tidak menentang ketentuan Allah. Tidak ada yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 130. Ajaran agama Nabi Ibrahim adalah berserah diri kepada Allah dan menerima segala ketentuannya. Singkatnya, kita harus menyerahkan diri pada keinginan Allah. Tentang hal ini kuungkapkan sebuah syair. Lupakan keinginan. Itu yang diinginkan darimu. Apabila kau menghendaki jalan menuju kebenaran, tinggalkan alam ini, seakan ia tak ada di sisimu. Lalu ambil dan pegang teguhlah tali sandaran. Sampai kapan kau melupakan aku? Sedang aku terus memberimu perlindungan dan kasih. Sampai kapan kau selalu melihat ciptaanku? Dan kau bingung di jalan setiap pagi. Dan kau tidak mau kembali ke sisiku. Demi umurmu kau telah menjauh dari jalanku. Aku mencintaimu sejak dulu. Ketika ku katakan, bukankah aku Tuhanmu? Dan kau bersaksi akan keesaanku. Lalu adakah Tuhan selain aku yang kau harapkan? Esok dia menyelamatkanmu dari bencana nan hebat. Ketika ketidakberdayaan meliputi seluruh ciptaan. Ketika yang fakir dengan fakir lainnya saling meminta. Seluruh semesta tegak karena aku. Dan denganku seluruh wujudku tampakkan lewat kehendakku. Apakah di negeri kekuasaan dan kerajaanku kau telah menyandarkan dirimu kepadaku? Perhatikan dan cermatilah. Cahaya iman pasti tak kau dapati lagi. Keberadaan alam asalnya tiada, dan akan menuju ketiadaan. Dan kau pun pasti menuju tiada. Inilah karuniaku untukmu. Jangan kau buang. Berusahalah untuk tidak berharap pada hamba. Tambatkanlah harapanmu hanya di pintuku. Jangan mendatangiku dengan bekal dunia. Jagalah sifatmu. Dan rendahkanlah dirimu. Pasti kau akan dapatkan impianmu dariku. Jadilah seorang hamba yang selalu ridho dengan apa yang diinginkan sang majikan. Telah kututup kehinaanmu dengan kemuliaan sifatku. Lalu kini kau membalasnya dengan pembangkanganmu. Apakah kau terlibat dalam kekuasaanku, sehingga kau begitu berani menentangku?
padahal petunjuk nyata telah tiba padamu. Jika kau ingin sampai di sisiku, maka hindari dan jauhilah hinanya nafsu. Selamilah lautan fana. Semoga kau melihatku. Dan segera bersiaplah menuju hari kemudian. Mintalah karunia dari kami, agar kau menerima indahnya anugerah Tuhanmu yang Maha Pemurah. Dan jangan minta petunjuk kepada selain kami, karena selain kami tak ada yang bisa memberimu petunjuk.